Yang membuat Bai Chang semakin terkejut adalah tetua Dandian yang diundang Mu Ziyu. Apakah ini benar-benar seorang penatua? Tanda seru. Sangat disayangkan di luar roda surga. Mereka hanya dapat melihat segala sesuatu, dan tidak dapat menembus misteri sama sekali, seperti dua dunia yang terpisah. Bahkan Bai Wuji, mata hitam putih yang berbinar-binar saat ini loh. Orang-orang kuat ini sudah terkenal sejak lama, dan mereka yang belum terkenal sudah lebih lama lagi. Mungkin mereka tidak terkenal pada saat itu, tetapi mereka sudah ada di dunia. Pesona setiap gerakan lelaki tua itu membuat mata Bai Wuji mengerutkan kening, samar-samar tidak asing. Hah? Pada saat ini, Bai Chang berseru sebentar. Apa yang terjadi? Saat ini, sesepuh dari Balai Pil Klan Manusia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritualnya yang mengerikan bangkit dan berubah menjadi riak, menutupi gua Qin Yichen, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan. Ada apa? Apa sih yang dilakukan pisau pencuri itu? Bai Shou Qiong, jangan hilangkan kekuatan mental itu dulu. Kecemasan muncul di hati Bai Chang. Itu adalah situasi yang tidak nyaman yang melebihi harapan. Meskipun Aula Pil yang sebenarnya telah lama tidak ada lagi, bahkan umat manusia telah direduksi menjadi hewan murahan, bahkan lebih tidak mungkin bagi Mu Ziyu dan tetua Aula Pil untuk hidup. Namun, kecemasan di hati Bai Chang sulit untuk ditekan. Tapi Bai Shou Qiong diam pada saat ini, matanya bergetar, dan pikirannya naik turun. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Misteri roda surga terlalu terpisah. Belum lagi dia. Roda jalan surgawi adalah harta dari jalan surgawi yang dilemparkan oleh leluhur Baize. Bahkan beberapa kaisar dalam sejarah klan Baize tidak berani mengatakan bahwa kekuatan roda jalan surgawi didorong hingga ekstrim. Pada saat yang sama, Qin Yichen menyaksikan riak kekuatan spiritual yang meningkat. Kekuatan semacam itu, tirani semacam itu yang menyegel segalanya, membuatnya sulit untuk tenang. Penatua Dandian, dia telah melihatnya. Tetapi pada saat itu, bawahan Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang menyerangnya dan para tetua yang datang untuk menekannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan lelaki tua di depan mereka. Menguasai. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya, dan melihat bahwa penampilan lelaki tua itu perlahan berubah. Dari roh abadi sebelumnya, dia menjadi lebih energik. Lebih penting lagi, nama Mu Ziyu barusan. Menguasai. Mu Ziyu adalah kakak laki-laki Dandian, dan tuannya. Senior. Wajah lelaki tua itu perlahan pulih. Ini sepertinya dewa. Dan matanya seperti listrik, menyapu ke segala arah, dan perlahan berbicara. Ini, apakah roda surga? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga Qin Yichen tercengang. Mereka belum mengatakan apapun. Selain itu, roda jalan surga bukanlah ilusi. Bahkan mereka berada di dalamnya, berpikir itu benar. Bagaimana orang tua ini bisa melihat melalui roda jalan surga? Suara lelaki tua itu perlahan bergema di dalam gua, membuat Qin Yichen hanya merasa bahwa dia memiliki semacam detasemen untuk melompat keluar dari dunia dan melihat dunia. Pendukung yang tak terduga dan kuat dengan basis kultivasi yang dalam mencekik mereka bertiga. Segera setelah itu, lelaki tua itu melirik mereka bertiga lagi, dan langsung melihat melalui penampilan mereka bertiga, dan mengenai Dao Sol secara langsung. Dewa Pedang Bawaan, Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya dan dengan cepat bangkit untuk memberi hormat. Dia tahu bahwa kali ini, apakah itu misteri roda jalan surgawi atau keanehan orang tua itu sendiri, dia telah menemukan romansa yang hebat. Qin Yichen, generasi muda dari Human Alchemy Dao, hormati leluhur. Tidak ada orang luar di sini, dan Qin Yichen mengatakan identitasnya dengan suara tercekik. Orang tua itu perlahan berbicara, kilatan kejutan melintas di matanya. Tetapi tampaknya dia tidak kagum dengan identitas Qin Yichen, tetapi agak terkejut dengan apa yang dikatakan Kaisar Hai padanya saat itu. Setelah Qin Yichen bangun, lelaki tua itu memandang Bai Guanxing. Apakah kamu Baize ortodoks? Bai Guanxing gemetar, bahkan Qin Yichen tercengang. Bisa dibilang Baize ortodoks, artinya, lelaki tua itu tahu apakah klan Baize ortodoks atau bukan. Dan mengetahui apakah itu ortodoks atau tidak, saya khawatir Anda juga akan mengetahui situasi klan Baize saat ini. Senior. Bai Guanxing sama-sama bersemangat, dan serak di depan orang tua itu. Senior, saya adalah Baize ortodoks. Senior pasti melihat orang-orang itu. Senior bisa mendeteksi jiwaku, dan mereka pasti menyadarinya juga. Senior, orang-orang itu sama sekali bukan Baize. Senior, bunuh mereka. Melihat Bai Guanxing, yang sangat bersemangat untuk berbicara dengan tidak jelas, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, menunjukkan ketidakberdayaan. Bunuu mereka, apa yang bisa kamu ubah? Begitu dia mengatakan ini, tubuh sujud Bai Guanxing tiba-tiba membeku. Ya, membunuh Bai Linglong, apa yang bisa Anda ubah? Meskipun Bai Guanxing percaya bahwa dengan kekuatan orang tua di depannya, dengan kekuatan Aula Pil, bukan tidak mungkin untuk membunuh Bai Linglong dan menghancurkan semua jiwanya. Namun, selain roda surga, ada Bai Chang, Bai Wuji,
dan banyak sampah Baize. Dan orang tua ini ada di roda surga. Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, matanya penuh dengan kesedihan. Haoi, Anda mengatakan kepada saya bahwa ketika saya melihat semua ini, saya seharusnya tidak malu. Saya tidak menyangka akan begitu. Orang tua itu berbisik di dalam hatinya, dan pada saat ini, bahkan Mu Ziyu tampak terkejut. Tuan, Anda baru saja mengatakan roda surga? Apakah kita benar-benar tidak buruk? Orang tua itu mengangguk sedikit. Saya pikir kita sudah mati. Ini roda surga. Berbeda dari keterkejutan Mu Ziyu, lelaki tua itu tampak sangat tenang tentang semua ini, dan dia bahkan tidak mengira dia sudah mati. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa dia tidak mati, tetapi benar-benar duduk di depannya. Mungkin mereka ada di roda surga dengan cara lain. Mengabaikan Mu Ziyu yang menjatuhkan rahang, lelaki tua itu perlahan menatap Qin Yichen dan mereka bertiga. Junior, tidak perlu heran. Roda surga luar biasa. Apalagi aku. Bahkan Kaisar Klan Baize harus mengagumi. Aku tidak tahu sekarang tahun berapa. Dan lelaki tua itu adalah Kaisar Surga ke-84. Kalender Kaisar Baihu dari Klan Macan Putih. Dan penguasa Istana Pil Manusia. Meskipun Qin Yichen samar-samar menebak, ketika lelaki tua itu mengungkapkan identitasnya, dia masih sangat tersentuh. Kuncinya adalah, bukankah kakak laki-laki Mu Ziyu mengatakan untuk memberikan obat mujarab majemuk kepada seorang tetua? Meskipun Qin Yichen percaya bahwa ramuan obat mujarab jelas merupakan inovasi utama di Aula Alkimia, di depan penguasa Aula Alkimia Manusia, saya khawatir dia adalah orang pertama di era alkimia selama periode Kaisar Bailun. Tidak ada alasan untuk langsung memperingatkan penguasa istana. Selain itu, hanya penguasa istana yang datang, tetapi Mu Ziyu mengundang sesepuh dan dian lainnya. Bahkan jika itu akan dipromosikan dengan penuh semangat, mungkin untuk mengidentifikasi ramuan majemuk, itu harus menjadi sekelompok ruang pil yang kuat untuk menghargainya bersama. Intuisi memberitahu Qin Yichen bahwa penguasa istana lama datang saat ini, bukan karena ramuan majemuk, tetapi karena ramuan majemuk. Tanpa diduga, misi orang tua itu sebenarnya ada di roda surga. Pada saat ini, dia melihat Tuan Istana Tua perlahan menghela nafas lega, melihat mata Qin Yichen. Dia tidak berbeda dari pandangan Mu Ziyu tentang Mu Ziyu, yang semuanya baik dan dianggap sebagai muridnya sendiri. Sejak kita bertemu, apa yang orang tua itu pelajari dalam hidupnya akan diajarkan kepadamu.